Oke, baiklah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah bisnis plan yang dirancang oleh pertama itu Juliatna Safitri dengan NIM 23036121. Lalu saya sendiri Muhammad Alfarizi 23136017. Lalu ada Nur Zahwa Adiallah dengan NIM 23036093. Lalu ada Putri Nabila dengan NIM 23036127. Lalu ada Rani Lestari dengan NIM 23052117. Kami mengangkat sebuah produk itu minuman dengan dengan nama produk itu Kopi Miss Up, yang memiliki arti atau kepanjangan itu Kopi Miss dari Universitas Padang. Baiklah, langsung saja. Eh, yang pertama akan dijelaskan oleh Zahwa. Silakan kepada Zahwa. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang produk yang akan kami angkat. Yang pertama, market opportunity-nya. Pasar kopi di Indonesia menawarkan peluang yang besar, didorong oleh potensi negara sebagai penghasil bahan baku kopi. Minuman kopi telah merambah ke berbagai kalangan dan usia, tidak lagi hanya diminati oleh orang dewasa. Namun, untuk berhasil dalam pasar ini, penting untuk memperhitungkan risiko dan imbalannya. Risiko dan imbalan dari produk yang akan kami angkat yaitu mengembangkan produk kopi yang sedang tren di kalangan masyarakat adalah langkah penting untuk mengelola modal dengan efektif. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang selera dan preferensi konsumen, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Dengan memperhatikan tren konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan inovasi produk untuk mencapai laba yang maksimal sambil mempertahankan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, persaingan yang akan dihadapi, yaitu dalam menghadapi persaingan penting untuk menonjolkan keunggulan produk. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyediakan berbagai varian kopi yang menggunakan biji kopi pilihan. Hal ini tidak hanya menarik bagi konsumen yang mencari variasi rasa, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk. Selain itu, fokus pada aspek kesehatan juga dapat menjadi unggulan kompetitif. Memastikan bahwa biji kopi yang digunakan aman bagi kesehatan menjadi pembeda yang signifikan di pasar yang semakin sadar akan kesehatan. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada kualitas serta keamanan produk, perusahaan dapat bersaing secara efektif dalam pasar kopi yang kompetitif di Indonesia. Selanjutnya, akan menjelaskan sedikit apa itu kopi Miss Up yang akan kami angkat. Kopi Misteri Universitas Negeri Padang adalah merek kopi Indonesia yang dipelopori oleh para mahasiswa Universitas Negeri Padang. Merek ini tidak hanya sekedar menyediakan kopi, tetapi juga mewakili semangat dan dedikasi anak bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Dengan fokus pada kualitas dan inovasi, Kopi Miss Up bertujuan untuk menjadi pemain utama dalam pasar kopi internasional, mencerminkan dan keunggulan kopi Indonesia di mata dunia. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Zahwa yang telah menjelaskan, mempresentasikan beberapa dari eh, tadi ya. Selanjutnya itu silakan pada Putri untuk melanjutkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang company vision atau visi perusahaan. Menjadikan produk Kopi Miss Up sebagai produk minuman kopi terbaik di Indonesia yang aman bagi kesehatan. Selalu menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti biji kopi pilihan, gula alami, dan bahan-bahan lain yang aman dan sehat. Yang kedua, menerapkan standar keamanan pangan yang ketat dalam proses produksi. Ketiga, melakukan pengujian rutin untuk memastikan produk bebas dari bahan kimia berbahaya dan mendapatkan sertifikasi dan izin terkait keamanan pangan. Lalu memproduksi olahan kopi yang inovatif dengan mengembangkan variasi rasa dan jenis olahan kopi yang unik, seperti kopi dengan rasa buah-buahan, kopi dengan campuran susu sehat, atau kopi dengan tambahan herbal. Lalu memperkenalkan metode penyeduhan atau pengolahan kopi yang berbeda untuk memberikan pengalaman minum kopi yang baru bagi konsumen. Dan mengkolaborasi dengan ahli atau barista kopi untuk menciptakan produk-produk kopi yang inovatif. Dan aktif memberikan promosi. Cara melakukan kampanye pemasaran yang menekankan pada kualitas, keamanan, keunikan produk Kopi Miss Up. Memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi untuk mempromosikan produk. Lalu menawarkan program loyalitas atau diskon untuk mendorong pembelian berulang dari konsumen. Lalu produk Kopi Miss Up memproduksi jenis produk kopi yang berkualitas dengan biji kopi pilihan dan gula aren sehingga aman untuk lambung. Gula aren terbuat dari nira atau cairan yang keluar dari batang pohon ainau. Gula aren diperkaya oleh beberapa mineral yang diperlukan oleh tubuh. Maksud dari biji kopi pilihan itu yaitu produk ini menggunakan biji kopi pilihan, artinya biji kopi yang digunakan adalah biji kopi yang berkualitas tinggi. Pemilihan biji kopi yang tepat akan menghasilkan kopi dengan cita rasa yang lebih baik dan aroma yang lebih kuat. Dan gula arennya memiliki beberapa keunggulan dibandingkan gula pasir biasa, yaitu dapat mengandung lebih banyak mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium. Lalu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah sehingga aman untuk penderita diabetes dan memiliki rasa yang khas dan lebih alami. Lalu aman untuk lambung. Kenapa bisa dikatakan aman untuk lambung? Karena kombinasi biji pilihan dan gula aren yang digunakan membuat produk ini aman untuk lambung. Karena gula aren yang rendah indeks glikemik dan kaya mineral dapat membantu merendahkan masalah pencernaan. Jadi, secara keseluruhan, produk Kopi Miss Up, produk ini menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi yang memberikan manfaat kesehatan, terutama untuk lambung. Hal ini menjadikan produk ini sebagai pilihan kopi yang sehat dan aman. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rani. Silakan kepada Rani. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai keunggulan produk. Yang pertama, produk yang berkualitas tinggi dari biji kopi yang berkualitas dan asli Indonesia. Produk kopi, biji kopi yang berkualitas tinggi di Indonesia terkenal karena memiliki cita rasa yang khas dan unik. Biji kopi Indonesia dikenal sebagai biji kopi yang sangat berkualitas karena memiliki aroma hingga rasa yang tidak hanya menunjukkan pencinta kopi, tapi sampai ke kalangan mancanegara. Yang kedua yaitu persediaan barang dan metode pemasaran yang unik. Persediaan barang juga dikenal sebagai stok atau inventaris adalah barang yang disimpan untuk dijual di masa depan, yang mana persediaan ini dapat berupa produk jadi, bahan mentah, atau komponen yang digunakan dalam produksi. Dalam bisnis, persediaan barang sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional, mengurangi biaya penyimpanan, dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu kemasan dengan desain yang cozy and fresh.
Kemasan dengan desain yang nyaman dan segar dapat diterapkan pada produk minuman seperti kopi yang ingin memberikan kesan hangat dan segar bagi konsumen. Yang keempat, rendah kalori dan aman bagi orang yang diet tetapi suka minum kopi. Kopi hitam yang dikonsumsi tanpa gula dapat membantu menurunkan berat badan karena kandungan kafein yang dapat meningkatkan energi dan mencegah makan berlebih. Selain itu, kopi tanpa gula sangat rendah kalori, sehingga cocok untuk orang yang sedang menjalani program diet. Yang keenam, mengandung banyak mineral dan vitamin. Kopi mengandung berbagai mineral dan vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh. Beberapa contoh mineral yang terkandung dalam kopi adalah kalsium, fosfor, magnesium, dan kalium 1. Kalium berfungsi penting dalam pembentukan tulang dan gigi, serta pengaturan proses biosintesis dalam tubuh. Keenam, terbang yang bebas. Kopi memiliki bahan alami yang tidak mengandung bahan sintetik atau pengawet dengan bekuan, pengasapan, pengeringan, maupun fermentasi. Selanjutnya, market opportunity atau peluang pasar. Peluang pasar yang ditujukan Kopi Mix Up ini yaitu mahasiswa kampus, yang mana area kampus dipilih karena dosen serta mahasiswa umumnya pada jam kuliah siang sudah tidak terlalu bersemangat seperti saat pagi hari. Selain itu, dengan berbagai macam tugas, kadang membuat mahasiswa membutuhkan kopi untuk membantu agar tidak mengantuk. Yang kedua, karyawan kantoran. Area perkantoran dipilih karena sifat dari karyawan kantor yang membutuhkan kopi untuk menyelesaikan pekerjaan, terlebih jika mereka kurang tidur pada pagi hari. Kopi dapat menjadi produk alternatif. Dan yang ketiga, menengah ke bawah. Kami menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini karena kami tidak menggunakan gerai dalam pemasaran, sehingga kami dapat memangkas biaya operasional seperti sewa tempat dengan harga yang terjangkau, maka diharapkan menjadi nilai positif dan menjadi efek psikologis bagi konsumen. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih kita ucapkan kepada Rani. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Juliatna. Silakan kepada Juliatna. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan risk dan opportunity. Pertama ada ancaman. Jumlah pemasok bahan baku yang kurang menurunkan jumlah produksi, melambat jumlah produksi. Ancaman yang dihadapi adalah berkurangnya pasokan bahan baku yang secara langsung akan mengakibatkan penurunan produksi. Dengan jumlah pemasok yang kurang, proses produksi akan menjadi terlambat, menyebabkan penurunan output secara signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan dan akhirnya dapat berdampak negatif pada ketersediaan produk untuk konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini dengan mencari solusi alternatif untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku dan menjaga tingkat produksi yang optimal. Untuk kelemahan, kami memprediksi ada 2 kelemahan. Perusahaan yang kami buat belum berpengalaman dalam persaingan pesaing lain, dan kelemahan kedua yaitu hubungan dengan pelanggan yang belum kuat dan terbentuk. Pertama, ini perusahaan yang kita bentuk ini masih kurang berpengalaman dalam menghadapi persaingan dengan pesaing lain yang ada di pasar. Kurangnya pengalaman ini dapat mengakibatkan kami kesulitan dalam menavigasi dinamika pasar, memprediksi perubahan tren, atau bahkan mengembangkan strategi yang efektif untuk memenangkan pangsa pasar. Terus hubungan dengan pelanggan belum sepenuhnya kuat dan terbentuk. Keterbatasan ini dalam pelanggan belum sepenuhnya kuat, sehingga kita masih terdapat keterbatasan dalam interaksi atau kurangnya komunikasi yang efektif
efektif dengan pelanggan yang dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan yang ada. Pada gilirannya dapat mengarah pada kehilangan loyalitas pelanggan yang dapat mempertahankan pangsa pasar. Dengan menyadari kedua kelemahan ini, langkah-langkah strategis perlu kami ambil untuk memperkuat posisi perusahaan dan perkembangan kopi kami dalam menghadapi persaingan pasar dan membangun hubungan yang lebih solid dengan pelanggan. Dan peluang yang kami dapat itu 3. Peluang pertama itu waktu tidur yang kurang atau tidur yang tidak berkualitas membuat tubuh membutuhkan bantuan dari kafein untuk fokus dalam pekerjaan. Peluang kedua itu ketergantungan masyarakat pada internet yang menciptakan peluang pemasaran secara online. Dan peluang 3, belum banyak pesaing yang menggunakan gula aren sebagai pemanis dalam produk kopi mereka. Terdapat beberapa peluang menarik yang dapat dieksplorasi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan kami. Yang pertama ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya tidur berkualitas telah meningkatkan permintaan akan produk-produk yang dapat meningkatkan kualitas tidur atau membantu dalam mempertahankan fokus saat bekerja. Dalam hal ini, peluang untuk mengembangkan produk atau layanan yang dapat membantu individu mengatasi kurangnya tidur atau tidur yang tidak berkualitas tanpa harus bergantung pada kafein. Selanjutnya ada fenomena ketergantungan masyarakat pada internet menciptakan peluang besar untuk pemasaran secara online. Dengan semakin banyaknya orang yang menghabiskan waktu mereka secara online, platform digital seperti media sosial, situs web menjadi saluran yang efektif untuk memasarkan produk dan mencapai target pasar yang lebih luas secara global, seperti penggunaan shopping online. Selain itu, masih sedikit pesaing yang mungkin menggunakan gula aren sebagai sebagai pemanis dalam produk kopi mereka. Mengingat tren peningkatan kesadaran akan kesehatan dan minat konsumen pada produk alami, penggunaan gula aren sepertinya efektif dan alternatif sebagai pemanis yang alami dan sehat dapat menjadi keunggulan kompetitif sendiri. Ini membuka peluang untuk mengembangkan produk-produk kopi yang lebih sehat dan berbeda di pasaran. Saat ini dengan memanfaatkan peluang ini secara bijaksana, diharapkan perusahaan kami atau usaha kopi kami meningkatkan daya saing dan meraih pertumbuhan yang signifikan di pasar. Lanjut. Di sini kami menggunakan marketing strategi yaitu sosial media dan promo yang menarik. Kami menggunakan berbagai jejaring media sosial seperti Google Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, dan mungkin kami akan juga menyebarluaskan produk kami ke Gojek, Grab, dan lain-lain. Dan jika perusahaan kami berkembang, kami akan promosi tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Julietnya telah menyampaikan materinya. Mungkin segitu saja penyampaian materi dari bisnis plan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.